Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh. Wala tamutunna, dan janganlah kalian semua itu mati, illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, hari ini Allah masih memberikan itu kepada kita begitu banyak kenikmatan. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, sampai saat ini belum ada satu orang pun yang bisa menghitung nikmat Allah. Sampai Allah nantang kita, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, kamu tidak akan sanggup. Maka cara menghitung, cara membalas kebaikan Allah itu adalah dengan banyak bersyukur. Ya, banyak syukur. Yang kedua, jangan membandingkan apa yang kita miliki dengan punya orang. Ya, jangan melihat punya orang, lihatlah punya kita. Sehijau-hijaunya rumput tetangga, ya punya tetangga, bukan punya kita. Jadi jangan memposisikan diri kita itu pada tempat yang bukan posisi kita. Ya, kalau jenengan semua jadi anggota DPR, saya yakin nggak mungkin ngaji kayak gini. Nggak gelem ngaji, anggota DPR kok ngaji itu? Waktunya nggak ada. Ngurus apa? Nggak ngerti ngurus proyek kan? Ya, ngurus bansos. Maka bersyukurlah kita sampai hari ini kita masih diberi oleh Allah nikmat, ya, nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi iman Islam ini harus kita jaga. Kenapa? Yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Bagaimana supaya naik? Ya, salah satunya ya kumpul bersama orang-orang baik. Ya. Di surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian semua itu selalu bersama orang-orang yang benar. Berdekat-dekatanlah dengan orang yang baik, berkumpullah bersama orang-orang yang benar. Jenengan beli minyak wangi, langsung beli apa tester? Tester dulu, Pak. Ces. Kurang mantap, Pak. Ces lagi, sampai 10 kali nggak jadi beli. Pergi. Tapi ada yang sudah dibawa. Apa, Pak? Wanginya, harumnya, tanpa perlu beli. Itulah perumpamaan kalau kita bergaul dengan orang baik. Energi kebaikan dari orang itu akan tersalur kepada kita. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, sekuat-kuatnya kita, Pak, kita akan terpengaruh. Ya, kita akan terpengaruh.
Maka Quran menyuruh kita wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu itu selalu bersama orang-orang yang baik. Ya, bersama orang-orang yang baik. Jenengan tidak biasa nongkrong di warung kiras. Coba sampai nongkrong, pasti ada perang batin, Pak. Nggih, ada ketidaknyamanan. Saya narik pengen kok ketok konco ya opo. Awal ki biasa ngisre, copot kopi ae enggak ketok. Itu ketok juga. Ya. Pasti ada ketidaknyamanan. Begitu pula ketika terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus ada kesibukan yang harus kita selesaikan. Itu pasti ada ketidaktenangan. Apa? Ada kewajiban yang belum saya tunaikan. Kenapa? Masih ada iman, Pak. Kalau kita, Pak, sudah biasa pertama jadi orang baik, terus istiqomah bergaul dengan orang yang tidak baik, lama-lama energi baik kita tuh akan tereliminasi, tertutup. Kemudian kita akan menjadi asing di tempat yang baik karena sudah nyaman di tempat yang tidak baik. Maka penting kita ini punya majelis, punya teman, punya tempat untuk kita menjaga agar stabilitas iman kita ini tetap terjaga. Salah satunya apa? Ya, kajian ilmu seperti ini, kumpul bersama orang-orang baik. Kenapa penting kita harus berkumpul sama orang-orang baik? Karena orang baik ini tidak hanya selesai di dunia, Pak, nanti dibawa sampai akhirat nanti. Ya, surat Az-Zuhruf ayat 67. Al-ahillau yaumaidin ba'duhum li ba'din adum. Teman-teman karib, kawan-kawan akrab, istilah anak muda sekarang, Pak. Bestie, CS, the best friend. Pada hari kiamat nanti itu akan saling bermusuhan satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang berkawan, berteman karena atas dasar takwa. Jadi orang yang biasa nongkrong tidak nongkrong di masjid, Pak, nongkrong di tempat itu, datang jam 6 sore, pulang jam 6 pagi, ya karena cari wifi gratis dan kopi 1 gelas. Itu nanti di akhirat mereka saling berbantah-bantahan. Gara-gara awak mesti sengaja aku tuh, ente sih, kamu sih, saling menyalahkan, Pak, di hadapan Allah nanti. Ini informasi Al-Quran. Surat 43 ayat 67. Al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari kiamat nanti orang yang di dunia berkawan akrab itu akan saling menyalahkan di hadapan Allah, saling membela diri dan menuding temannya salah. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, berkawan karena Allah, berkawan karena iman. Maka kita nanti insyaallah Bapak Ibu jamaah mereka akan saling menolong. Prakteknya apa? Prakteknya ketika di dunia kan kita selalu saling mendoakan tanpa perlu diminta. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa semua orang Islam laki-laki dan dosa semua orang Islam perempuan. Dosa semua orang beriman laki-laki dan dosa semua orang beriman perempuan. Al ahya'i, baik yang masih hidup, minhum di antara mereka, wal amwat ataupun yang sudah mati. Yang lebih dahsyat lagi, Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku serta dosa semua orang yang beriman yauma yaqumul hisab, pada hari penghisaban nanti. Prakteknya di dunia seperti itu. Nanti akhirnya kita dapatkan. Maka ayo istiqomah bergaul, berteman dengan orang-orang baik. Tujuannya apa? Supaya energi kebaikan yang sudah kita rintis ini tetap terjaga. Ya, sudah sering saya sampaikan di kajian-kajian seperti ini. Jangan duduk di majelis ilmu seperti ini, dengarkan pengajian sambil sandar, Kang, karena tulang tua. Nggak apa-apa, dapat pahala, dapat satu. Yang kedua, dapat doa dari malaikat.
Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, sampai kajian ini selesai. Ya, yang hebat itu tadi didoakan malaikat itu. Ya. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, itu pembukaan materi inti. Judulnya berdagang dengan Allah. Di surat As-Saff ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan, kata Allah, sebuah bentuk perniagaan, bisnis, usaha, perdagangan yang tidak hanya mendatangkan keuntungan atau profit, bahkan bisa membuat kamu terhindar dari segala malapetaka kehidupan. Jadi Allah menawarkan kepada kita Bapak Ibu, orang-orang beriman, sebuah bentuk perniagaan. Ini Allah tawarkan. Terserah kita respon atau tidak, terserah kita. Kita mau menerima atau menolak, terserah kita. Kenapa? Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu, Islam itu datang dari Allah. Faman sa'a falyu'min, yang mau beriman silakan. Wa man sa'a falyakfur, yang mau kafir, yang mau menolak pun silakan. Ya. Jadi Allah menawarkan sebuah bentuk perniagaan. Apa bentuknya? Ayat 11 menjelaskan. 1, tu'minuna billahi wa rasulih. Hendaklah kamu itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasul nggak boleh dipisah Bapak Ibu. Allah saja, Rasul enggak. Rasul saja, Allah enggak. Satu paket Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paket, satu paket. Apa bentuk iman kepada Allah dan Rasul? Surat Fatir menjelaskan, surat 35 ayat yang ke-29, tanda orang yang mengatakan tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasul. Apa tandanya? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ini tadi bukti kita ini beriman kepada Allah dan Rasul. Satu Bapak Ibu jamaah adalah alladzina yatluna kitaballah. Mereka orang-orang yang senang menelaah, yatsluna, membaca, mengkaji, mendalami ayat-ayat Allah. Senang ngaji Pak. Ini ternyata bukti kita itu beriman kepada Allah. Bentuk kita menerima bentuk perniagaan yang Allah tawarkan itu adalah tu'minuna billahi wa rasulih. Hendaklah kita beriman kepada Allah dan Rasul. Bukti bahwa kita ini beriman kepada Allah dan Rasul adalah alladzina yatsluna kitaballah. Senang ngaji Pak. Sederhana kan Pak? Mas sederhana Pak, nggak berat-berat kok, hanya ngaji. Ya bisa membacanya, mendalaminya, memahaminya, mendengarkan seperti ini. Kan ngaji Pak. Ya, jadi orang ngaji itu Pak, orang baca Quran itu Pak, itu orang yang baik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu, kata Nabi, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti yang belajar yo baik, yang mengajarkan pun baik. Yo santrinya yo api, kiainya yo api, gurunya yo api, muridnya yo api. Siapa mereka? Orang yang senantiasa
mendekatkan diri dan jiwanya dengan Al-Quran. Rumah yang baik, rumah yang baik. Nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Tanda rumah yang baik itu adalah rumah yang di dalamnya senantiasa dibacakan Al-Quran. Nawiru manazilakum, sinarilah rumah-rumahmu, tempat-tempat tinggalmu, bis sholati, dengan salat sunnah Pak Bu. Yang kedua, wa qiraatil Quran, baca ini Pak. Jangan jadikan rumahmu seperti wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa Bu kuburan? Bu kuburan sepi. Saya kira rame. Saya kira rame. Warung kopi. Di mana? Kuburan. Kok tahu? Saya pernah nyasar Pak di kuburan Kembang Kuning itu. Pas ada rapat di Masjid Al-Muhajirin. Di Ancar-Ancar saya baca Google Map. Kadang-kadang Google Map itu juga Pak, menjebak Pak, bujui Pak. Masuk kuburan, terus nekat aja. Ternyata itu kuburan Cina tuh Pak, ditaruh kasur Pak. Masya Allah, berarti sepinya hilang Bu. Sekarang ramai kuburan itu. Kalau dulu sepi Bu, apalagi? Medeni Bu, menakutkan. Apalagi? Apa? Ngeri ya. Saya zaman SD itu ya ditakut-takut sama orang tua di kampung itu. Pokoknya kalau jam 12 siang atau sudah maghrib jangan lewat kuburan ini. Nanti ada penampakan. Ya itu orang tua kita zaman dulu seperti itu. Jadi Nabi mengatakan wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa itu tandanya? Rumah tidak pernah dibacakan Al-Qur'an. Siapa yang baca? Yang punya rumah. Bukan undang tetangga. Bukan undang tetangga. Hataman Quran di rumah, tapi yang ngaji bukan yang punya rumah, tetangganya. Ki Mas ya, iki jajan ya Mas. Engkau mulai tak sangoni yo. Kok khatamnya 30 juz, kok pahalanya buat yang mati. Lo yang baca dapat apa? Oh, dapat jajan. Nah itu. Ya. Ini amalan-amalan yang salah yang berkembang di masyarakat. Jadi yang baca itu yang punya rumah Pak Bu, bukan sewa orang. Ya. Kenapa orang yang membaca Al-Quran itu merupakan bagian dari tanda orang itu beriman kepada Allah dan Rasul? Karena memang Al-Quran itu kan kompas hidup. Kalau kita nggak baca bagaimana kita paham? Maka sampai-sampai Nabi memberi motivasi kepada kita. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asri amsalihha, sebanding dengan 10 kebaikan. Jadi satu hasanah itu Bapak Ibu nilainya 10. Kata Nabi di hadis, ada lanjutan hadisnya itu, la aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, mim itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti kalau dengan membaca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul adzim. Udah dapat. Selesai maghrib Pak. Selesai saya dilanjut. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Dan di subuh mana Pak?
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dinilai kebaikan oleh Allah itu, diberi kebaikan oleh Allah itu per huruf, Pak. Bahkan orang yang bacanya terbata-bata pun punya nilai, Pak. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan wayatata'a, dengan terbata-bata, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kata dua baik tajwidnya itu. Tapi dapat nilai, Pak. Per huruf dapat 2. Berarti merugilah orang yang ngaku beriman kepada Allah, ngakunya tu'minuna billahi wa rasulih, tapi ada waktu dalam hidupnya kemudian dia tidak sempat baca Quran. Seandainya kita cuma nggak sempat, ya guys, dalam perjalanan, seandainya pun dalam perjalanan nggak sempat, setel murotal aja, setel murotal. Ini sambil nyimak. Kenapa? Kenapa? Wa idza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibaca, diam dan dengarkanlah kamu. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah karena diamnya kamu dan dengarnya kamu terhadap Al-Quran yang dibaca itu. Sampai segitu, Pak. Terus apa alasan kita dalam hari-hari kehidupan kita ini kemudian kita tidak punya waktu untuk membaca Quran? Ya, sambil ibu-ibu sambil setrika lah putarnya muratal, Bu. Ya, sambil setrika, sambil masak, ya, sambil lipat-lipat pakaian, sambil jualan di rumah misalnya ada usaha, dengarkan Quran. Ya. Kembali ke materi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Jadi tanda orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya apa tadi? Alladzina yatsluna kitab Allah, mereka yang senantiasa menelaah, minimal membaca Al-Quran. Tanda pertama, Pak. Ya. Jadi orang beriman tuh di rumahnya harus ada Quran, Pak, dan dibaca. Jangan ditaruh di lemari yang paling tinggi. Namanya kitab suci, diletakkan di tempat yang paling tinggi, dibaca ketika ada orang mati, ya, nggak bahaya kan? Nah, ya. Dibacalah, Pak, Bu, ya, sempatkan baca. Yang kedua, tanda orang itu tu'minuna billahi wa rasulih setelah alladzina yatluna kitab Allah adalah wa aqamus shalah. Lagi-lagi, Pak, salat. Tanda pengakuan kita beriman kepada Allah itu setelah mengkaji Quran, mendalami, berilmu tentang Al-Quran, rajin membaca Quran adalah menegakkan salat 5 waktu. Bagaimana kita disebut dengan Islam kalau sholat kita bermasalah? Apa tanda keislaman kita? Ya, tak lain tak bukan sholat, Pak. Sholat, Pak. Sholat itu apa? Identitas kita. Tanda pengenal kita sebagai seorang muslim itu ya sholat, Pak. Puasa kapan, Pak? Setahun sekali. Haji seumur hidup sekali bagi yang mampu. Zakat orang kaya, orang miskin terima. Salat entah kaya entah miskin, ya, sakit sehat, sepanjang dia hidup dan dia mengaku sebagai orang yang tu'minuna billahi wa rasulih, maka tidak ada penawaran terhadap kewajiban dirinya
untuk menegakkan sholat 5 waktu. Saya kemarin tuh membayangkan waktu masih panas-panasnya caleg dan pil caleg, apa caleg itu? Calon legrek. Mari yang kalah-kalah dia legrek Pak, nanti duit. Saya menghayalkan ada anggota DPR yang kampanye. Saya kalau jadi anggota DPR akan saya perjuangkan undang-undang yang mewajibkan semua laki-laki Islam pada hari Jumat harus sholat Jumat di masjid. Saya akan perjuangkan, maka pilihlah saya. Insya Allah tidak terpilih. Insya Allah tidak terpilih. Kenapa? Orang Islam Indonesia nggak doyan kayak gitu-gitu kan? Apa doyannya Pak? Sembako gratis Pak. Presiden ada nggak yang kampanye? Saya kalau jadi presiden saya akan bikin undang-undang, keluarkan perpres. Ya laki-laki wajib sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kalau enggak cambuk. Terpilih enggak? Terpilih. Kemarin apa kampanye itu? 01, 02, kampanye makan aja kampanye itu. Makan urusan gitu loh. Urusan Jawa Tengah terus. Nggak pernah mikir hati, jarang mikir hati. Kampanye supaya kalau saya terpilih saya akan urus hatinya manusia, nggak jarang. Perut aja ini urusan. Ya. Maka kita umat Islam ini nggak bisa berkembang Pak kalau sholatnya kita masih bermasalah. Ya. Masjid kita bagus-bagus Pak, tapi siapa yang menghuni? Satu kampung berapa RT yang ada di Keduru sini Pak? Coba disensus. Mayoritas Islam Pak. Seharusnya masjid kita ini penuh full. Oh, kita ini kan kalah Pak, jamaah kita ini kalah sama jamaah yang ada di mana tuh? Migacuan. Migacuan tuh Pak, antri Pak, motor jajar, cek. Insya Allah. Apa yang diburu? Mie 10 ribuan. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Tapi seandainya takmir masjid Baitul Arqam ini pasang spanduk besar-besar itu, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid Baitul Arqam langsung disiapkan uang 250.000. Kira-kira? Oh, penuh. Coba Pak, dicoba Pak. Ada sponsornya, Jumat Barokah ya. Yang ambil itu sholat nggak? Nanti yang sholat dikasih tambah bonus Jumat Barokah plus 250.000. Seandainya amplopnya kosong, suruh isi sendiri aja. Nah, iya. Itu. Ini penting Pak, ya. Jadi wa aqamus shalah, tanda kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasul itu salat kita Pak harus beres. Salat Pak. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang Islam yang sepanjang hidupnya enggak pernah salat wajib, mati tidak wajib disalatkan. Diapakan? Kata Ustadz Khalid Basalamah itu, buang ke kandang macan aja. Gali lubang di tempat sampah, pendem. Dia tidak layak di Allahu Akbar, tidak layak. Kenapa? Selama hidup dia nggak pernah mengakbarkan Allah. Selama hidup dia tidak pernah merendahkan, menghinakan diri di hadapan Allah. Kenapa ketika dia mati minta didoakan? Tidak pantas. Maka kalau kita ingin mati didoakan oleh banyak orang, didoakan oleh banyak orang, disolatkan oleh banyak umat Islam, sepanjang hidup kita harus jaga sholat. Nggak bisa ditawar-tawar Pak ini Pak. Jenengan sakit silakan sholat sambil duduk, nggak bisa silakan sambil sandar, nggak bisa, semampunya. Hatta pakai isyarat mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedip. Kalau nggak bisa ya wes wae disolati Pak. Sampai segitu Pak. Nggak sampai Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati shalah. Amal perbuatan hamba beriman pada di hari kiamat yang pertama ditanya oleh Allah adalah kaifa sholatuk, bagaimana salat Anda? Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau salat Anda baik maka baik pula amalan-amalan Anda yang lain. Akan diperiksa oleh malaikat sambil lalu. Kenapa? Kuncinya sudah terpegang.
Wa in fasadat, tapi ingat kalau sholat Anda rusak, fasada sairu amali, akan rusak pula ibadah-ibadah yang lain. Seharusnya Pak, orang pulang haji itu Pak makin rajin ke masjid. Di gang saya itu depan sekolah SMP Muhammadiyah 7 itu, saya pantau setiap hari itu orang itu, saya pantau. Topi haji, pakai baju apa? Singlet. Duhur di situ, asar di situ, maghrib di situ, hatta isya di situ. Adzan terdengar Pak. Sudah haji Pak. Kok bisa ya Pak? Ya nggak ngaji Pak, karena nggak ngaji. Dia berhaji agar mendapatkan status abah. Suwe-suwe aboh. Yuk aboh. Insyaallah. Habis 40 juta. Sekarang berapa Pak? 90 ya. Itu baru belum syukurannya. Belum oleh-olehnya. Berapa itu Pak? Mosok 40 hari sana pulang ke sini adzan terdengar dia hanya begini. Tak bermakna lah hajinya. Maka ukuran keislaman seorang muslim bukan dari hajinya Pak. Kenapa? Haji itu ibadah spesial, ibadah khusus bagi orang Islam secara khusus dengan cara-cara yang khusus. Tapi kalau salat itu merata kepada orang yang mengaku tu'minuna billahi wa rasulih. Maka solusinya apa? Oh, ini ada hamba saya, kata Allah, mungkin Allah sudah ada hamba saya yang tempat tinggal secara geografis jauh dari Mekah dan mungkin tidak bisa haji atau umrah. Rasulullah memberikan solusi apa? Setelah sholat subuh jangan pulang, dzikir sampai suruk. Kemudian setelah sunnah 2 rakaat, setelah sunnah isra. Apa janji kebaikan yang Allah sampaikan? Pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Saya curiga, saya menduga inilah cara Allah menyayangi hamba-hambanya yang secara finansial mungkin tidak bisa ke sana. Allah siapkan alternatifnya Pak. Tapi abot Pak, sampean mari dikit nggak boleh ngomong sama teman sebelah. Ya baca Quran, zikir sebanyak-banyaknya. Ya ngantuk Pak, ngantuk Pak bawaan, berat Pak. Maka tahun lalu di Masjid Al-Jihad saya bikin pengumuman, setiap selesai subuh kita tadarus sampai suruh, kemudian sholat sunnah. Alhamdulillah jalan 1 bulan. Sampai sekarang setiap Jumat sama Ahad yang mau, alhamdulillah. Yang istiqomah ibu-ibu, bapak-bapaknya kayaknya soleh semua gitu, wangen bapak-bapak itu. Soleh semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu-ibunya yang agak betah. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, mari sholat dijaga. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka yang menginfakkan apa-apa yang kami berikan kepada mereka sirran dengan cara sembunyi-sembunyi, wa aliyatan dan secara terang-terangan. Infak sedekah. Pak Bu, orang Islam itu, orang yang mengaku tu'minuna billahi wa rasulih itu Pak Bu, jangan jadi petinju. Apa Bu? Medit, pelit, bakhil, apalagi Pak? Kikir, opennya Pak, yang roda ekstrim. Sakingnya meditnya Pak, cetek ini Pak, air dimasuk, netes ditangkap Pak. Saking medit itu, netes ditahan. Insya Allah. Makanya Quran mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jam'a. Hubban jam'a. Mereka mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Berlebihan. Dan itu adalah sifat asli manusia Pak Bu. Sifat asli manusia itu medit Pak.
kecuali yang ngaji, tercerahkan, kemudian Allah buka hidayah untuknya, sehingga dia akan menjadi orang yang istilah saya pandai berterima dari Allah, kasihkan kepada sama. Terima kasih. Asli manusia itu pelit. Apa? Wa tuhibbunal mala hubban jam. Dan mereka mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Ya, kecintaan yang berlebih-lebihan. Nggak usah jauh-jauh. Hari Jumat atau Idul Fitri atau apa, ada kajian-kajian itu. Ketika kota infak lewat, di dompet kita ini loh, Bu, ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Mana yang potensi masuk, Pak? Ayo. Dalam? Itu aslinya manusia, Pak. Ono 100.000, ono 50.000, ono 20.000, ono 10.000, ada 5.000. Hatta ada 2.000, mungkin 2.000 yang masuk. Seharga toilet di kamar mandi, Pak. Terminal. Itu aslinya manusia. Makanya kan Quran mengatakan, ya, mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan harta yang diinfakkan di jalan Allah itu seperti Anda meletakkan satu butir, satu benih bibit, kemudian satu benih ini tumbuh 7 batang, 7 bulir. Masing-masing bulir menghasilkan 100. Pinten? 700 kali lipat Allah gandakan. Sampai segitu ekstrim Allah merangsang kita supaya nggak jadi petinju, Pak. Gitu loh. Tapi prakteknya kan masih banyak jadi petinju. Seandainya semua orang ini, Pak, tidak ada yang jadi petinju, semuanya dermawan, semuanya pandai berterima kasih, insya Allah, Pak, enggak ada orang yang Pak jalo sedekah, Pak, enggak ada, Pak. Nggak ada itu, saya yakin. Kenapa ini miskin itu sangat kaya? Karena si miskin ini haknya lewat orang kaya itu tidak diberi kecuali mau pemilu. Karena sudah teriak-teriak uang habis. Ya, karena licik tadi. Orang miskin diperalat. Maka yakinlah orang miskin Indonesia ini tidak akan bisa terentaskan karena mereka akan menjadi komoditas politik. Suaranya banyak, Pak. Kan demokrasi itu kan profesor sama tukang beca kan sama nilainya. Praktek demografinya kan banyak yang miskin. Nah, miskin dipertahankan aja supaya setiap 5 tahun bergantung, saya pasti menang terus. Apalagi aturannya bisa dirubah-rubah. Kan begitu. Nah, ini kok odor-odor menceng ini, Pak, kata dia. Ya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, infak sedekah, Pak. Jangan eman, Pak. Jangan eman, Pak. Setiap hari itu, Pak, ada 2 malaikat. Satu berdoa gini, ya Allah, gantilah harta orang yang sudah bersedekah hari ini. Yang satunya, Pak, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang tidak bersedekah hari ini. Ibu, Pak, jangan tinggal milih, mau didoakan oleh malaikat yang mana? Ya, silakan. Kita minta malaikat mana yang akan mendoakan kita. Tergantung bagaimana ikhtiar kita dalam kehidupan. Ya. Ada orang, Pak, yang kalau diberi oleh Allah harta dia nggak sanggup. Karena Allah sayang, haknya itu dititipkan lewat orang lain. Maaf, seandainya saya ini oleh Allah dikasih harta sehingga bisa beli mobil, mungkin nggak di sini, Pak, saya. Kemana? Ngeluyur, healing. Nah, ditelepon abang Colonet, Juf, nanti jadwalnya di Batu Arkom. Sorry Bang, saya di Malang. Kenapa? Ada sarana yang mendukung. Mungkin Allah sayang saya, Jufri, kamu terkasih harta cukup untuk beli sepeda motor. Jangan beli mobil, macam-macam kamu nanti. Bisa jadi seperti itu. Makanya kenapa kita, Pak? Kata Nabi,
unduru man asfala minkum wala tanduru man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawahmu, jangan kau lihat orang yang ada di atasmu, supaya kamu tidak menganggap enteng nikmat yang Allah berikan kepadamu. Yang tadi, jangan membandingkan apa yang kita miliki dan punya tetangga. Kenapa? Kapasitas kita berbeda-beda. Si A mungkin dia sanggup diberikan oleh Allah dengan harta segini. Si B, si C nggak sanggup. Makanya Allah kasih si C itu segitu nilainya. Maka apa? Bersyukur. Jangan lihat orang yang di atasmu. Lihatlah orang yang ada di bawah. Sehingga engkau tidak akan menganggap enteng apa yang sudah Allah berikan kepada. Nah itu makanya, ayo Pak, bukti kita ini beriman kepada Allah, bukti kita ini bersyukur kepada Allah terkait dengan harta apa? Tingkatkan, biasakan, jadikan infak dan sedekah sebagai gaya hidup kita, lifestyle kita. Jadilah kolektor kebaikan dengan harta kita. Jangan sampai harta kita itu, Masya Allah, disalahgunakan. Allah akan tanya. Telinganya cuma 2, handphonenya 5. Ya, gaya apa handphone 5 itu? Siapa yang senang? Yang punya toko handphone, Pak. Iya. Handphone ini kan hanya alat komunikasi. Ya plus ya, simpan data lah. Ya, cukup itu aja lah. Ya. Bukan sebagai bagian dari gaya hidup. Kalau kita jadikan handphone sebagai gaya hidup, pertanyaannya besar. Dari mana kau dapatkan harta untuk bisa beli handphone? Kau gunakan untuk apa handphone itu? Nah, ini ada orang yang Masya Allah, kakinya 2, sepatunya 50 pasang, Pak. Kapan makainya? Kalau orang ngaji, Pak, takut, Pak. Kenapa? Setiap yang kita miliki itu akan ada bertanggung jawab. Hatta baju yang kita pakai ini, Pak. Hanya saya ngomong sama istri saya itu, Mi, kalau beli baju yang lama dikeluarkan dulu, transfer, kirim ke yang lain. Cuma repotnya, Pak, kalau kita di Muhammadiyah ini, apalagi jadi guru, Pak, itu nggak pernah beli, Pak. Dikasih terus. Kegiatan A dapat baju, besok apa wisuda dapat baju, tahun ajaran baru dapat baju. Ya Allah. Yes. Yang sudah nganus lepas semua. Tapi cuma ada apa itu di Muhammadiyah itu kan bajunya ada stempel ini. Kuat kasihkan tetangga digaya tahlilan. Kalau Muhammadiyah tahlilan. Hanya kadang-kadang itu, Pak, saya siasati. Pas ada bencana, wes kirim bencana jauh-jauh. Masalah kalau dipakai tetangga sebelah kan, wah tetangga sebelah itu kan beda fikihnya ini. Wah, bukan kelambi Muhammadiyah, menurut Yasinan, menurut Istiqosan, nggak bahaya tayo. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, 3 ya tadi tanda kita ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang berikut, bukti kita ini bertransaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalikan tadi surat As-Saff tadi. Masuk? Oh, belum? Ya, tambah dikit. Ya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan hendaklah kamu itu berjuang menegakkan kalimat Allah dengan harta yang kamu miliki dan jiwamu. Harta, Pak. Ya. Masjid ini bisa bagus, Pak, karena ada orang yang berinfak, bersedekah. Maka bercita-citalah kita, atau minimal kita doronglah anak kita agar bercita-cita menjadi orang kaya. Di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu ada Ustadz, namanya saya langsung bukan namanya, Dr. Samsul Ma'arif. Beliau itu setiap ngisi pengajian, ya, tidak mau diberi. Selidik punya sendiri, ternyata beliau pengusaha besar. Kemarin saya undang di cabang Bubutan itu. Saya taruh di mana? Saya taruh di BJ Johnson. Pengajiannya di mall. Senin itu, saya marahin tablignya itu. Kalau pengajian dari satu masjid ke masjid, dari satu aum ke aum, itu pasti orang api yang datang. Itu pasti umat ijabah semua. Orang sudah mengenal Islam.
Cobalah sekali-sekali ngaji di kafe, ngaji di Giras, ngaji di mall, hanya ngaji di mall. Beliau datang, saya ngomong, Ustadz, kami biasa pengajian itu ada door prize. Oh ya, saya akan siapkan. Nanti kalau ada jamaah yang bisa jawab pertanyaan saya kasih uang belanja. Betul Pak? Begitu mulai pengajian beliau keluarkan, ini saya bawa 2 juta. 2 juta. Yang bisa jawab pertanyaan saya dapat. Betul Pak? Habis Pak 2 juta. Oh ibu-ibu dikasih duit ya senang. Ngomong-ngomong, Ustadz kapan-kapan diundang lagi ya. Ternyata pengajian itu harus menyenang. Makanya kita orang Islam perlu Pak. Kalau kita saat ini belum kaya, dorong anak kita untuk menjadi kaya. Bagaimana caranya? Jadi pengusaha. Jangan jadi guru Pak, nggak bisa kaya Pak. Bagaimana jadi PNS? Oh, PNS kaya berarti maling. PNS yang mungkin kaya Pak. Jadi pengusaha, insya Allah kaya. Setelah kaya, fungsikan kekayaan itu untuk berjuang di jalan Allah. Saya hanya punya jiwa, hanya punya tenaga, hanya punya ilmu. Jadi saya berjuang dengan ilmu yang saya miliki. Apa? Jadi guru yang baik buat anak-anak yang ada di sekolah. Hanya saya wanti-wanti ke wali murid itu, Bapak Ibu kalau sekolahnya sekolah di sekolah ada Muhammadiyah, tidak ada SPP. Yang ada apa? Infak wajib. Kalau infak itu kan nilainya beda Pak. Ada semangat memberikan apa? Ini untuk investasi dunia akhirat saya lewat anak-anak saya titip kepada sekolah ini. Kalau SPP Pak, administratif selesai. Tidak ada harapan dapat pahala. Kenapa? SPP. Sampun ke? Makasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, istiqomah jalan kebaikan. Selalu berkumpul bersama orang-orang baik agar energi kebaikan itu bisa kita jaga dan akan kita bawa. Dan ketika kita mati nanti mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.